Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung, Bapak Halimi, yang telah hadir. Selamat Selamat pagi, pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Pak? Sehat, Pak? Background saya beda sendiri ini ya. Oke, ini background kantor, Pak. Bagaimana, panitia? Apakah kita sudah bisa memulai? Oke, mungkin sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Ya, Terdengar jelas. terdengar Terdengar jelas. Kak. Dengar jelas. Terdengar jelas. Oke, pada seluruh peserta mungkin bisa menghidupkan kameranya supaya suasana pada taklimat kali ini lebih hidup gitu ya teman-teman dan saling mengenal satu sama lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun, Ya Ya ampun. pun. ampun. Yang terhormat, Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung, Bapak Halimi Hadibrata MPD. Yang kami hormati, Bapak Guses, selaku Ketua Pelaksana Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2025. Yang kami hormati, pemateri pada kesempatan kali ini, Ibu Dila dan Ibu Dian dari KKLP UKBI Balai Bahasa Provinsi Lampung. Yang kami hormati, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Lampung, Kak Made Darmo Wintara. Yang kami hormati, teman-teman Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2024 dan seluruh peserta pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2025 yang berbahagia. Kami ucapkan selamat dan semangat kepada seluruh peserta yang lolos ke tahap 2. Semoga semangatnya bisa terus terjaga sampai akhirnya kembali terlaksana pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2026. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ayu Rahmaulandari, selaku moderator yang pada kesempatan kali ini akan memandu taklimat yang akan membahas lebih lanjut terkait apa itu UKBI. Maka dari itu teman-teman, informasi pada kesempatan kali ini sangat penting untuk proses penyelesaian tahap 2 ini. Jadi, untuk teman-teman semua, harap bisa menyimak dengan baik dan mencatat poin-poin yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri. Tapi sebelum itu teman-teman, akan ada sambutan dari Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Lampung. Kepada Kak Made Darmo Wintara, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Ayu atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun Ya Ya pun, ampun. ya pun. yang terhormat Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung, Bapak Halimi Hadibrata MPD. Terima kasih Pak sudah mau membersamai taklimat kita pada pagi hari ini. Ya, Yang saya hormati Ketua Pelaksana Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2025, Mas Gus Pradana. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi, Tara. Yang saya hormati pula narasumber yang nanti akan memberikan beberapa pemahaman kepada para peserta pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung 2025 terkait dengan persiapan seleksi tahap berikutnya.
di pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2025 ini. Kawan-kawan semua, marilah kita selalu mengaturkan rasa puji dan syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa selalu menghadirkan kebermanfaatan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Pertama, saya mengucapkan selamat yang telah lolos tahap 1 dan sekarang sedang mempersiapkan diri untuk melaju ke tahap berikutnya di pemilihan Duta Bahasa tahun ini. Mudah-mudahan proses kawan-kawan di pemilihan Duta Bahasa ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan dalam proses pelaksanaan ini kawan-kawan bisa belajar, kawan-kawan bisa berkompetisi dengan sehat dan mudah-mudahan apa yang kawan-kawan inginkan dalam proses pemilihan Duta Bahasa ini bisa kawan-kawan raih dan kawan-kawan bisa menjadi pribadi yang lebih baik nantinya seperti itu. Karena sejatinya em, kita yakin bahwa para generasi muda hari ini, terkhususnya generasi muda di Provinsi Lampung itu sejatinya punya bakat semua, punya bakat. Tetapi karena belum adanya wadah, belum adanya doa bergerak untuk mau. Jadi ya ilmu-ilmu itu hal-hal hebat yang dimiliki oleh para generasi muda hari ini itu masih terpendam seperti itu. Oleh karena itu, Duta Bahasa hadir untuk merangkul kawan-kawan semua untuk berkarya bersama, berkolaborasi untuk mewujudkan generasi yang betul-betul bisa menjadi tonggak peradaban di masa depan nanti seperti itu. Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut bonus demografi ya. Kita akan sebut itu sebagai generasi emas seperti itu. Jangan sampai nanti generasi emas ini hal-hal yang kita gaungkan selama ini itu beralih menjadi generasi cemas. Ya kawan-kawan ya. Dan saya yakin itu tidak dan tidak diinginkan oleh bangsa kita ini. Karena tantangan ke depan itu cukup banyak ya kawan-kawan ya, apalagi di tengah perkembangan teknologi sekarang ini, munculnya AI, munculnya robot seperti itu yang nanti bisa mungkin menggantikan ya posisi atau pekerjaan dari kawan-kawan hari ini. Oleh karena itu, jangan sampai kita yang dikendalikan oleh teknologi, tapi kita yang harus mengendalikan teknologi itu sendiri. Jadi mari Jadi mari kawan-kawan semua melalui pemilihan Duta Bahasa ini kita bersama-sama untuk belajar, bersama-sama meningkatkan wawasan kita terkait dengan bahasa, sastra, dan literasi. Karena kalau bukan kita, para generasi muda yang nanti melestarikan bahasa, sastra, dan literasi, terkhususnya di Provinsi Lampung, mau siapa lagi? Apakah orang-orang di luar pulau Sumatera atau di luar Lampung nanti akan melestarikan kan enggak? Apakah orang-orang Bali atau orang-orang di Jawa Barat yang akan melestarikan bahasa Lampung kan enggak? Ya kita, generasi muda yang tinggal di Lampung hari ini yang harus melestarikan, yang harus memastikan bahwasanya bahasa Lampung ini bukan hanya pelajaran di sekolah saja, tapi menjadi bahasa tutur yang selalu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Mungkin itu ya kawan-kawan semua nanti kawan-kawan akan mengikuti taklimat pada hari ini. Silahkan nanti kawan-kawan ikuti dengan seksama oleh narasumber kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti semua informasi yang disampaikan bisa kawan-kawan pahami dengan baik sebagai salah satu sarana atau bekal kawan-kawan untuk mengikuti seleksi tahap 2 ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Semangat untuk kawan-kawan semua. Selamat berproses di pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun ini. Saya yakin kawan-kawan ini adalah orang-orang terpilih yang nantinya akan menjadi duta bahasa berikutnya
Ia akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Ikatan Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2025. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau tutur bahasa saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya mohon ampun. Saya akhiri, selamat pagi. Penano bahasa Sikampun, Himalaya Wasan Mbak di hati Guti Kupo, Mahap Ngalipuro. Terima Terima kasih. kasih kepada Katara yang telah menyampaikan sambutannya pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung, Bapak Halimi Hadibrata. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka taklimat untuk seleksi tahap 2 Pildubas Balai Bahasa Provinsi Lampung. Yang saya hormati dan banggakan pembina Dubas dan sekaligus juga panitia pelaksana pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung, Saudara Gus Pradana. Yang saya hormati, di sini ada Koordinator KKLP UKBI dan juga sebagai narasumber untuk taklimat ini. Kemudian ada Ketua IKA Dubas, Saudara Tara yang sudah menyampaikan laporan, serta para peserta pemilihan Duta Bahasa Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2025 yang saya banggakan. Pertama, saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Selamat, kita sudah melewati Idul Fitri 1446 Hijriah dan mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari pelaksanaan Ramadan dan Idul Fitri ini sehingga untuk bisa memperkuat semangat dan bisa kita bekerja lebih baik, lebih produktif, dan lebih bisa bermartabat dan bermanfaat sebagaimana moto Badan Bahasa. Saudara-saudara sekalian, patut saya sampaikan rasa bangga saya dengan jumlah pendaftar pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung ini yang terhitung banyak, walaupun ini di era efisiensi yang segala sesuatunya serba terbatas, termasuk kegiatan hari ini juga mohon maaf kita tidak bisa bersemuka. Tentu ini karena dampak efisiensi yang juga harus menghemat anggaran. Yang pertama. Terus yang kedua, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya saudara-saudara yang masuk untuk lulus sampai di seleksi tahap kedua ini, yang tentu saja Anda sebagai orang-orang terpilih yang bukan terpilih secara kebetulan, tetapi perpaduan antara kekuatan dan kemampuan Anda untuk berusaha sampai di tahap ini, ya tentu saja ini bagian dari dikabulkannya doa Anda sebagai orang yang beragama. Tentu patut disyukuri bahwa Anda bisa sampai di tahap ini. Yang selanjutnya tentu dalam pelaksanaan UKBI nanti, saya menyarankan bila Anda bisa menghadapinya dengan tenang, insya Allah itu 50% Anda sudah berada di
dalam kemenangan. Karena yang paling utama akan merusak konsentrasi dan daya pikir Anda ketika melaksanakan tes UKBI nanti karena ketidaktenangan, kegelisahan. Modal utama sekarang siap dengan tenang itu. Kemudian supaya bisa berpikir dengan jernih dan tenang karena persoalan UKBI itu lebih banyak persoalan nalar, bahasa sebagai alat berpikir, bukan bahasa semata-mata sebagai pengetahuan. Memang ada sesi merespon kaidah. Kaidah bahasa itu ada awalan, sisipan, akhiran, gabungan awalan dan akhiran, kemudian ada faktor ejaan. Tetapi semua itu tadi harus didasari oleh ketenangan. Jadi sebetulnya bahasa kalau soal merespon kaidah itu sudah tentu bentuk-bentuk bahasa dan makna bahasa yang memang sudah biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam kegiatan bahasa formal. Jadi sekali lagi untuk menghadapi UKBI ini, saudara-saudara harus eh, melaksanakannya dengan tenang sehingga Anda bisa berpikir dengan jernih, bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat berpikir yang logis, tentu sebagai struktur bahasa yang sistematis, objektif dan sebagainya. Kemudian eh, harapan saya juga ketika Anda sudah mulai melangkah untuk ikut di pemilihan duta bahasa, maka berarti Anda memiliki komitmen terhadap diri Anda sendiri, ingin mendapatkan banyak manfaat dari pemilihan duta bahasa ini dan akan berkiprah sebagai duta bahasa yang sesuai dengan moto Badan Bahasa yaitu bermartabat dan bermanfaat. Artinya dengan kegiatan di duta bahasa Anda akan meningkatkan martabat Anda dan juga akan meningkatkan manfaat Anda untuk orang lain. Seperti juga tadi sudah disinggung oleh Tara. Anda akan bisa bermanfaat orang lain apabila Anda eh, selalu meningkatkan martabat. Anda akan mendapat apa? Suatu saat orang akan nagih manfaat apa lagi yang Anda bisa berikan kepada orang lain. Berarti kita harus terus-menerus belajar, terus-menerus berinovasi, berkolaborasi dengan orang lain, menambah pengetahuan dan pengalaman juga keterampilan, sehingga dengan itulah kita bisa menambah martabat dan juga bisa memberikan dengan kemartabatan kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Khusus di bidang kebahasaan dan kesastraan, tentu saja banyak hal yang bisa memberikan manfaat secara personal untuk Anda sendiri, yaitu untuk meningkatkan Anda sebagai pribadi yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik berbahasa dan berliterasi, baik dengan sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu tentang pengutamaan bahasa Indonesia, kemudian pelestarian bahasa daerah dan penguasaan bahasa asing. Semua itu bukan hanya ada di kata-kata dan disampaikan kepada orang lain dalam acara-acara tertentu, tetapi menjadi prinsip hidup Anda, bahwa Anda menjadi pribadi yang multilingual, multibahasa. Bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa daerah, dan juga berbahasa asing. Mudah-mudahan itu menjadi prinsip hidup dan memang sekarang bagian dari program pembentukan karakter anak Indonesia, yaitu anak salah satunya yang multilingual, multibahasa. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang multilingual
memiliki kecerdasan lebih eh, baik, lebih tinggi daripada yang bukan multilingual. Orang-orang yang berpikir, orang yang mampu berbahasa dengan multilingual atau multibahasa, dia bisa berbicara eh, dan komunikasi sosial yang lebih baik daripada yang lain. Yang saya sampaikan adalah kesuksesan Anda sangat bergantung paling tidak kepada 3 hal, yaitu eh, kemampuan akademik atau intelektual, kemudian kemampuan spiritual, bagaimana Anda bisa mengolah eh, mentalitas diri Anda sendiri, dan yang ketiga adalah paling tidak Anda memiliki kemampuan komunikasi sosial tentu dengan menggunakan bahasa. Mudah-mudahan 3 hal ini menjadi bagian dari eh, pribadi para calon duta bahasa Provinsi Lampung, dan kegiatan ini memberikan manfaat yang setinggi-tingginya untuk Anda, yang suatu saat Anda akan mengatakan, untung saya pernah ikut pemilihan duta bahasa di 2025, sehingga manfaatnya sekarang terasa. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 atau 5 tahun, atau bahkan 10 tahun yang akan datang, dan suatu saat panggung di berbagai sektor pemerintahan itu menjadi panggung Anda untuk berkiprah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Halimi atas sambutan yang telah diseberikan pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke materi inti pada kesempatan kali ini, yaitu pembahasan lebih lanjut mengenai apa itu UKBI. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah sedikit-sedikit mencari, atau mungkin sebelumnya sudah ada yang pernah mengikuti tes UKBI ini. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan informasi langsung dari pakarnya tentang UKBI. Ibu Dila dan Ibu Dina, kami persilahkan untuk memberikan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pun. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pun. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung, Bapak Halimi Hadibrata, yang saya sayangi, teman rekan-rekan panitia Duta Bahasa tahun 2025, adik-adik saya, Duta Bahasa, dan calon Duta Bahasa tahun 2025. Sebelumnya saya ingin bertanya, suara saya jelas atau tidak ya? Jelas, Ibu. Jelas. Jelas ya, Jelas, Bu. alhamdulillah. Karena khawatir terputus sinyalnya ya. Sebentar. Saya agak tambah volumenya. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan calon duta bahasa yang sudah lolos masuk tahap 2 ya. Iya, Ibu, ke tahap 2. Tahap 2, dan rekan-rekan nanti akan mengikuti tes uji kemahiran berbahasa Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh pewara tadi, mungkin sudah ada yang pernah mengikuti tes uji kemahiran berbahasa Indonesia, tetapi juga mungkin ada yang belum pernah ya. Oleh karena itu, perlu hari ini kita mendapatkan informasi mengenai apa itu UKBI, agar nanti ketika pengujian tidak lagi merasa bingung, atau pastinya ketika akan mendengar kata tes itu pasti panik gitu ya. Sepertinya ini berat sekali gitu. Nah, rekan-rekan calon duta bahasa, ini
mohon maaf, saya ingin informasi ada berapa ya yang rencananya akan mengikuti pengujian ini? 244, Ibu. 244, alhamdulillah. Ya, semoga lancar ya nanti ketika pengujian. Untuk teknis nanti seperti apa akan disampaikan oleh Ibu Dila. Tadi kami sudah berunding bahwa saya di bagian apa gitu bicaranya dan pastinya saya akan menyisakan untuk Ibu Dila karena Ibu Dila sudah minta sisanya gitu ya. Baik, rekan-rekan calon duta bahasa yang mungkin belum pernah mengikuti UKBI, ada pertanyaan besar apa itu UKBI ya. Yang paling mudah adalah kita tahu bahwa eh, ada satu tes bahasa Inggris yang bernama TOEFL ya, itu lebih terkenal di Indonesia, mungkin juga di negara lain. Nah, kita punya alat ukur berbahasa Indonesia yang sama dengan TOEFL yaitu namanya UKBI. Jadi, kalau ada yang pernah mengikuti TOEFL atau setidaknya pernah tahu seperti apa TOEFL gitu ya. Nah, eh, bentuknya sama, hanya bahasanya yang berbeda ya. Jadi nanti rekan-rekan calon duta bahasa ini akan mengikuti UKBI itu untuk 3 seksi, yaitu seksi mendengarkan, yang kedua merespons kaidah, yang ketiga membaca ya. Sebenarnya UKB itu ada lima seksi. Ditambah dengan dari ketiga tadi, ditambah dengan seksi menulis dan berbicara ya. Nah, eh, ini saya sekilas menginformasikan karena nanti rekan-rekan akan didampingi oleh kakak-kakak duta bahasa ya untuk lebih jelasnya. Tetapi secara garis besar saya beri gambaran dulu eh, UKBI dan apa soal maksudnya ada berapa seksi, terbagi berapa seksi. Nah, rekan-rekan di sana nanti ketika rekan-rekan mendaftar itu ada 3 paket yang tersedia, paket 1, 2, dan 3. Nah, nanti rekan-rekan itu pilihnya hanya paket 1 ya. Jangan memilih paket 2 atau paket 3 ya. Jadi silakan pilih paket 1. Paket 1 sampai seksi berapa? Tadi seperti yang saya sebutkan yaitu seksi mendengarkan, seksi merespons kaidah, dan seksi membaca. Hanya itu ya. Nanti setelah selesai pengujian, rekan-rekan akan apa? Akan langsung keluar nilainya. Bukan sertifikat ya, tapi keluar nilainya. Hasilnya berapa. Nah, itu yang akan diminta oleh teman-teman panitia ya. Nanti kalau rekan-rekan salah memilih paket, pilih paket 2 atau pilih paket 3, saya pastikan nilai tidak akan langsung keluar. Karena kalau paket 2 itu sampai seksi menulis dan paket 3 sampai seksi berbicara dan itu memerlukan waktu untuk penilaian dari tim UKBI pusat ya. Oleh karena itu rekan-rekan ingat hanya pilih paket 1. Jika hari ini ada yang belum mengikuti taklimat, mohon diinformasikan. Mengapa ini perlu ditekankan? Karena pengalaman kami eh, setiap tahun selama UKBI berbasis daring ya. Kalau dulu kan berbasis kertas, kalau sekarang rekan-rekan bisa melaksanakannya berbasis daring. Nah, itu seringkali banyak yang salah memilih paket. Jadi pilihnya itu paket 2 atau paket 3. Dan ketika sudah selesai pengujian, baru sadar bahwa salah milih paket. Ya, padahal itu sudah diinformasikan sejak awal. Nah, oleh karena itu dimohon untuk apa namanya rekan-rekan itu hanya memilih paket 1 ya. Nah, kemudian yang harus diingat adalah kami sangat menyarankan rekan-rekan untuk mengikuti dulu paket seri pelatihan. Itu ada di laman UKBI. Ya, ini juga karena ada perpindahan apa dari Kemendikbud menjadi Kemendikdasmen, laman UKBI pun berubah namanya. Tidak lagi UKBI titik
Kemendikbud, tetapi berubah menjadi ukbi.kemendikdasmen.go.id ya. Jadi kalau rekan-rekan membuka laman yang lama itu tidak akan bisa. Ya, itu yang terbaru. Dan di sana ada salah satu fasilitas yaitu namanya pelatihan, seri pelatihan lengkap. Dan ada juga simulasi. Nah, kalau simulasi itu hanya beberapa soal. Tetapi kalau seri pelatihan lengkap itu dari paket 1, 2, dan 3. Ya, nanti di akhir seri pelatihan lengkap juga akan keluar nilai rekan-rekan. Jadi setidaknya bisa mengukur, ya sudah bisa mengukur, oh saya baru sampai ini. Nah, dicoba lagi boleh berulang-ulang dicoba. Tidak harus sekali sudah gitu ya, tapi bisa berulang-ulang walaupun soalnya itu sebenarnya sama. Tapi setidaknya rekan-rekan sudah bisa membaca taktik apa nanti yang dilaksanakan, yang kalian lakukan ketika nanti pengujian. Begitu ya. Jadi tidak lagi meraba-raba atau menerka-nerka, oh, seperti apa sih UKBI? Bagaimana sih taktik yang harus saya lakukan gitu ya? Tidak lagi seperti itu. Jadi kalau sudah mengikuti seri pelatihan, tidak lama kok seri pelatihan itu, ya, itu tidak lama. Nah, jadi kalau sudah mengikuti seri pelatihan, itu apa namanya? Rekan-rekan jadi sudah tahu, sudah punya gambaran eh, seperti apa ketika melaksanakan. Karena begini, pengalaman saya sebagai peserta UKBI gitu ya. Jadi kami pun rekan-rekan dari BBPL itu sering melaksanakan kegiatan untuk pengujian UKBI. Nah, itu kalau saya secara pribadi, walaupun mungkin orang bilang guide di bidang UKBI, tapi ketika pengujian jujur saya katakan saya masih melakukan seri pelatihan itu. Masih latihan ya. Jadi kemarin terakhir di bulan Maret kalau ya tidak salah itu ya bulan bulan Februari akhir itu ketika akan pengujian saya tetap mencoba diri saya untuk melakukan mengikuti seri pelatihan begitu. Jadi sehingga saya punya taktik terbaru mungkin ya seperti apa khususnya kalau saya secara pribadi itu khususnya di seksi 1 yaitu mendengarkan. Ya, seksi 1 mendengarkan tidak ada pengulangan bacaan. Ya, jadi jangan banyak berharap bahwa akan ada pengulangan dengaran, maaf bukan bacaan, dengaran ya, dialog atau monolog. Jadi hanya 1 kali diperdengarkan. Begitu. Ya, begitu ya rekan-rekan. Untuk lebih jelas teknisnya nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak kalian tim Duta Bahasa Provinsi Lampung ya. Kalau saya hanya berbicara secara garis besarnya saja. Begitu. Nah, kemudian nanti akan keluar peringkatnya. Paling tertinggi itu adalah istimewa dan paling terendah adalah terbatas. Ya. Selama rekan-rekan masih ada di lingkup terbatas sampai istimewa atau istimewa sampai terbatas, rekan-rekan akan dapat sertifikat. Tapi kalau rekan-rekan tidak nilainya sudah di bawah terbatas, yaitu terbatas itu terakhir 251. Kalau istimewa paling tinggi adalah 800 ya. Nah, kalau rekan-rekan misalnya nilainya 250 ya. Itu berarti namanya tidak berpredikat. Nah, kalau sudah tidak berpredikat begitu, nilainya keluar, rekan-rekan tidak akan mendapatkan sertifikat. Ya. Jadi nilainya itu paling rendah 251. Di bawah itu walaupun 250, rekan-rekan tidak akan memperoleh sertifikat. Ya. Saya sangat berharap tahun ini akan banyak nilai-nilai yang bagus, yaitu caranya salah satunya adalah dengan mengikuti seri pelatihan. Begitu ya. Jadi silakan rekan-rekan nanti mencoba untuk seri pelatihan. Jangan lupa lamannya adalah ukbi.kemendikdasmen.go.id ya. Nanti untuk teknisnya akan disampaikan oleh kakak-kakak dari Duta Bahasa Provinsi Lampung ya. Itu secara garis besar untuk UKBI dan
nanti ketika kakak-kakak kalian dari Duta Bahasa menyampaikan secara rincinya, mohon untuk benar-benar diperhatikan. Karena memang kalaupun kita daring, sering masalahnya adalah mungkin kurang perhatian ya, bisa disambi gitu. Tetapi ini sangat penting, jangan sampai nanti terlewat. Karena pengalaman kami seringkali ada yang sudah lolos tapi tidak tahu kalau dia lolos. Akhirnya dia tidak mengikuti UKBI. Itu sangat disayangkan ya untuk segala teknis. Apakah ada pembayaran ataukah gratis atau bagaimana cara teknik pengerjaan begitu ya. Itu nanti kakak-kakak dari Duta Bahasa akan eh, menginformasikan kepada rekan-rekan calon peserta Duta Bahasa 2025. Tapi kalau di forum ini ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat beruji UKBI. Semoga lancar dan Allah mempermudah segala urusan kita. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dina atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya Ibu Dila, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Iya, baik. Terima kasih. Ya, tadi Ibu Dina sudah menjelaskan secara garis besar ya tentang UKBI itu apa. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menginfokan tentang teknis untuk pendaftaran UKBI. Nanti adik-adik akan didampingi oleh para duta bahasa ya untuk mendaftar. Kemudian sebelum itu kalian harus menyiapkan dulu apa saja sih syarat-syarat yang diperlukan ketika kalian nanti mendaftar UKBI ya. Saya akan bagikan. Nah, ini. Nah, ini adalah syarat-syarat yang kalian perlukan ketika melakukan pendaftaran UKBI. Ya, yang pertama itu adalah adanya foto diri. Foto ini maksimal 2 MB ukurannya. Kemudian identitas diri bagi pelajar itu menggunakan kartu pelajar. Ya, bagi mahasiswa itu menggunakan KTM, kartu mahasiswa atau dan juga KTP. Ya, kalau untuk yang umum yang sudah bekerja itu menggunakan kartu identitas diri KTP. Kemudian kita butuhkan lagi adalah POSL atau email ya. Nah, POSL-nya ini POSL yang aktif, kemudian harus punya sendiri ya POSL-nya, jangan POSL orang lain. Kemudian kata sandi. Nah, kata sandinya ini boleh berbeda dari kata sandi POSL kalian ya. Jadi dibuat kata sandi baru khusus untuk akun UKBI-nya. Kemudian kita butuh perangkat laptop yang berkamera. Ya, laptop berkamera atau PC yang berkamera. Karena nanti ada pengawasan dari jarak jauh, maka dibutuhkan kamera. Kemudian jika kalian tidak punya laptop, ada juga yang tes UKBI menggunakan telepon genggam. Nah, tetapi untuk penggunaan telepon genggam ini terkadang di telepon genggam itu diminta untuk menyalakan kamera. Nah, jika nanti ada kendala seperti itu, sebaiknya kalian pindah ke perangkat yang lain saja. Jangan menggunakan telepon genggam yang ada perintah untuk menyalakan kamera, karena itu tidak bisa digunakan. Kemudian kita juga tidak bisa menggunakan iPhone ya, iPhone, kemudian Chromebook, notebook itu tidak bisa. Jadi lebih baik menggunakan yang paling baik sih menggunakan laptop berkamera atau PC yang berkamera. Kemudian sinyal. Nah, sinyal juga ini yang paling utama dibutuhkan untuk tes UKBI, sinyal yang stabil yaitu minimal 15 Mbps. Jadi sebelum kalian tes UKBI, sebaiknya kalian periksa dulu kekuatan sinyalnya. Ya, dicek dulu minimal 15 Mbps. Karena ketika tes UKBI, kita membutuhkan sinyal yang stabil itu ketika sesi mendengarkan. Itu butuh sinyal yang kuat untuk sesi mendengarkan. Karena nanti kalau sinyalnya tidak stabil,
ketika dengaran itu suaranya tidak terdengar atau suaranya putus-putus. Dan juga terkadang itu nanti soalnya tidak keluar semua, begitu. Ya, jadi tolong diperhatikan. Yang pertama adalah penggunaan perangkatnya dan kemudian yang kedua adalah sinyal yang stabil. Ya. Kemudian jika kalian di rumah itu boleh tidak menggunakan penyuara telinga, tapi kalau di sana tesnya ada beberapa orang, misalnya mau barengan, itu kalian menggunakan penyuara telinga, itu untuk seksi mendengarkan. Ya, kemudian, nah ini kalau sampai berbicara, nanti kalau kalian tidak sampai berbicara, jadi tidak usah menggunakan mikrofon ya. Nah, nanti ketika tes UKBI, terkadang itu ada hambatan, kendala ketika misalnya laptop atau PC-nya nge-lag gitu ya, ngehang ya. Nah, jika terjadi seperti itu, sebaiknya kalian pindah ke perangkat yang lain. Tapi jangan keluar dari perangkat yang lama. Langsung masuk saja, kemudian buka lagi akun UKBI-nya. Ya, nanti soal akan berlanjut begitu. Nah, ketika mau mendaftar, kalian menggunakan browser Chrome, Google Chrome. Ya, diutamakan itu menggunakan Google Chrome. Jangan Mozilla. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai persyaratan? Tidak ada? Nah, ini adalah zona untuk waktu ujinya. Nanti kalian bisa pilih di zona waktu 1 yaitu pukul 8 hingga pukul 10, pukul 10 hingga pukul 12, ya, terus zona waktu 3 pukul 13 sampai pukul 3 sore, terus kemudian ada pukul 4 sore sampai pukul 6 sore, dan yang terakhir itu ada di pukul 7 malam hingga pukul 9 malam. Nah, untuk tes UKBI ini kalian bebas untuk memilih ya, zona waktunya ada 5 waktu, dan jangan sampai telat ketika waktu uji. Ya, jadi nanti kalau kalian ujinya pukul 8, harus masuk pukul 8 dan paling telat 8.30. Jika kalian lewat dari 8.30, nanti kalian tidak bisa melakukan ujian. Nanti di akun UKBI-nya akan tertulis uji sudah tertutup begitu. Nah, jika terjadi seperti itu, kalian harus pindah jadwal uji lagi. Nah, jadwal ujinya ini 2 hari kemudian baru kalian bisa ujian. Jadi jika kalian ujiannya hari Senin, berarti nanti ujiannya lagi di hari Kamis, begitu. Ya, jadi untuk melakukan pendaftaran ini maksimal 2 hari sebelum waktu uji. Jadi kalau misalnya nanti kalian dijadwalkan untuk uji hari Senin dan Selasa ya, kalau tidak salah ya. Tanggal 14 dan 15 ya, Iya, Ibu. betul tidak? Betul. Iya, jadi nanti setelah kegiatan ini silakan atau yang sudah dijadwalkan ya bersama para kakak-kakak duta bahasa ya, itu untuk mendaftar di tanggal 14 atau tanggal 15 ya. Nah, ini adalah tautan pendaftarannya. Tadi Bu Dina sudah bilang ya, UKBI, Kemendikdesmen, Go ID. Nah, ini setelah kalian buka akan tampak seperti ini ya. Nanti pilih daftar. Kemudian bagi pelajar, ini mengkliknya adalah pelajar ya. Kalau mahasiswa, mahasiswa. Kalau ini untuk pendaftar kolektif tidak ya. Nah, untuk pelajar, peserta pelajar itu pasti muncul langsung paket 1. Ya, tapi kalau umum itu ada paket 1, 2, 3. Jadi kalian pilih yang paket 1. Jangan salah paket ya, pilihnya yang paket 1. Nah, ini data-datanya diisi, kemudian pilihan untuk tujuan tesnya adalah pilih yang tujuan lainnya.
Kemudian untuk masukkan foto, foto ini harus presisi ya, harus dalam kotak biru ini. Harus presisi. Jadi nanti jika fotonya tidak pas, itu sertifikatnya tidak keluar. Nanti kalian akan diminta untuk unggah foto kembali. Ya, ini untuk KTP atau kartu pelajar. Nah, jika pelajar tidak memiliki kartu pelajar, kalian bisa menggunakan foto lapor. Di bagian depannya itu yang ada nama dan NISN, itu yang difoto dan diunggah. Ya, jika nanti terjadi kendala ketika unggah foto, sudah 2 MB Bu, tapi kenapa tidak bisa masuk ya, tidak bisa diunggah fotonya gitu. Padahal ukurannya sudah 2 MB. Coba kalian eh, turunkan ukurannya. Jika sudah diturunkan tapi tetap tidak bisa, kalian biasanya di komputer itu ada untuk menurunkan kualitas foto ya. Nah, itu kualitas fotonya dibuat ukuran sedang saja. Jangan dibuat tinggi. Atau sudah dibuat sedang tapi masih gagal, Bu, tidak bisa juga unggah fotonya gitu ya. Coba kalian ganti fotonya dengan foto yang lain. Begitu ya. Nah, foto ini harus foto yang pas foto untuk sertifikat ya. Jangan foto close up ya atau foto berdua. Jadi fotonya sendirian. Nah, ini untuk memilih jadwal jenis pembayaran ini biaya mandiri ya. Ini kalau yang berbayar. Tapi kalau untuk bagi pelajar itu tidak berbayar. Nanti pilihnya di sana ada yang kebijakan pemerintah ya. Ini dipilih bulan ujiannya, pekan ujiannya, kemudian nanti yang kalian pilih adalah yang jadwal reguler. Kemudian di situ ada pilih uji UKBI adaptif 1, 2, 3, 4 atau 5 ya, sesuai dengan waktu yang kalian pilih. Jangan memilih yang uji ada di sini nama ujiannya di sini ada nama sekolah misalnya. Nah, kalau di nama ujian di sini ada nama sekolah, itu jangan dipilih. Karena itu sudah punya orang lain, begitu ya. Pilihnya yang uji UKBI adaptif. Nah, jangan sampai salah lihat. Di sini ada yang warna biru ini penutupan pendaftaran, yang hijau ini tanggal ujian. Ya, yang dilihat adalah tanggal ujiannya. Mau ujian tanggal berapa? Dikliknya di sini ya. Jangan salah klik. Nanti misalnya mau ujian tanggal 8 Juni, mau ujian tanggal 10 Juni, tapi yang diklik yang di bagian penutupan pendaftaran misalnya. Salah ya. Jadi kliknya yang dilihat di tanggal ujiannya harus diperhatikan. Kemudian nanti setelah kalian selesai mendaftar, sudah berhasil mendaftar, kalian periksa email, periksa POSL-nya. Sudah ada link verifikasi atau belum dari UKBI adaptif. Ya, jika sudah dapat link, maka link itu harus diklik. Karena jika tidak diklik, nanti kalian tidak bisa masuk ke akun ujinya. Begitu. Ya, jika ada peserta yang tidak mendapatkan link verifikasi, silakan hubungi kami. Lapor ke kakak yang memandu untuk mendaftar, kemudian kakak yang memandu itu menghubungi kami. Begitu ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Ibu. Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nanti setelah selesai itu kalau yang berbayar nanti kalian akan mendapatkan perintah untuk pembayaran ya. Pembayaran itu maksimal 24 jam kalau tidak salah ya. Di sini ada. Nah, ini. Ya, masa berlaku pembayarannya itu 24 jam. Kemudian jika dalam 24 jam itu tidak dilakukan pembayaran, maka masih diberikan waktu 120 menit ya, 2 jam. Setelah ini kalau misalnya tidak dilakukan pembayaran juga, nanti kalian harus daftar lagi. Daftar ulang dari awal lagi, begitu maksudnya. Ya,
Untuk pendaftaran ini bisa untuk pembayaran itu bisa menggunakan ShopeePay gitu ya. Menggunakan transfer juga bisa. Nah, ini ketika kalian pembayaran mohon diperhatikan kembali ya karena jika nanti sudah bayar sudah masuk misalnya tetapi eh, kalian misalnya pakai Brimo misalnya ya laporannya sudah tidak bisa terkirim. Kemudian kalian mengirim kembali begitu. Nah, nanti eh, ternyata ketika pas diperiksa sudah masuk transfer. Jadi transfernya misalnya jadi 2 kali gitu ya. Nanti dananya tidak bisa dikembalikan begitu ya. Jadi lebih hati-hati lagi ketika mendaftar ya. Ketika pembayaran gitu, maksud saya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini sebelum kalian ujian, sebaiknya kalian melakukan pelatihan dulu ya. Buka laman laman UKBI-nya, kemudian di bagian bawah itu ada pelatihan lengkap. Ya, di sini pelatihan lengkap ini bisa dilakukan dengan telepon genggam, tetapi kalau yang simulasi ini tidak bisa. Simulasi hanya menggunakan laptop atau komputer. Ya, nanti setelah kalian melakukan pelatihan lengkap, ini ada nilainya. Di sini ada sesi mendengarkan, respon kaidah, dan juga membaca untuk latihan lengkap. Jadi agar kalian nanti tidak kaget itu ketika ujian, oh soalnya seperti ini ya. Jadi kalian sudah tahu dulu kalau melakukan pelatihan begitu ya. Ya, demikian ada yang ditanyakan? Pada teman-teman peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan UKBI pada kesempatan kali ini? Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan untuk bisa mengangkat tangan dan membuka kamera serta pengeras suaranya. Silakan kepada Ahmad. Oh, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, sebelumnya yang saya hormati kepada eh, para bapak ibu-ibu dari BBPL dan kakak-kakak duta bahasa dan panitia dalam Zoom pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozali. Saya adalah mahasiswa hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung, khususnya Prodi Akhwal Saksiyah atau Hukum Keluarga Islam. Sini saya ingin bertanya, ini baru pertama nih Bu, saya dapat wawasan atau literasi yang baru dalam tes bahasa Indonesia ini. Dan saya pengen tahu sebenarnya apa keuntungan dan manfaat jika kita memiliki sertifikat dari tes tersebut. Apakah sama dengan TOEFL atau misalkan itu kegunaan sertifikat itu bisa digunakan untuk bekerja di bidang ini dan itu, Bu. Tolong beri arahannya agar kita lebih paham gitu, lebih semangat lagi untuk belajar. Terima kasih. Baik, Iya, terima kasih Ahmad. iya baik. Eh, untuk tes UKBI itu digunakan untuk kita selain untuk kita mengetahui seberapa seberapa besar kita apa tentang kemahiran berbahasa Indonesia kita ya. UKBI ini juga digunakan untuk pendamping nilai ya. Kemudian juga UKBI ini digunakan ketika nanti misalnya eh, saudara Ahmad mengambil beasiswa ya, mendaftar beasiswa
unggulan. Nah, syaratnya adalah mengikuti UKBI. Dan nilainya itu untuk S1 itu nilainya madya, minimal madya. Kalau yang untuk S2 itu unggul, minimalnya unggul. Begitu. Nah, sampai saat ini UKBI juga untuk regulasi UKBI juga masih terus berjalan ya. Bisa untuk aturan bisa digunakan untuk aturan misalnya di sekolah. Di sekolah itu terkadang ada yang menggunakan UKBI untuk menyaring siswa di kelas unggul misalnya. Biasanya kan di sekolah itu ada kelas unggulan atau yang paling tinggi ya kelas favorit gitu ya. Nah, ada sekolah yang menggunakan tes UKBI untuk menentukan siswa-siswa yang masuk di kelas favorit tersebut. Begitu. Kalau untuk regulasi yang pasti untuk sampai saat ini masih untuk yang beasiswa unggulan, untuk BU. Syarat beasiswa unggulan itu harus UKBI. Begitu. Dan juga eh, untuk kenaikan jabatan ya. Kemudian kalau untuk di Kemendikbudristek, Kemendiknas, itu untuk mengetahui kemahiran berbahasa Indonesia dan juga untuk naik jabatan menggunakan UKBI. Begitu. Dan untuk pendaftaran CPNS, Kemendikdasmen kemarin menggunakan UKBI. Begitu syaratnya. Baik Bu, terima kasih. Jadi Bu, untuk keberlakuan atau fungsi sertifikat tersebut, apakah ada jangka waktu tertentu? Oh ya, jangka waktunya berlaku 2 tahun. Ya, jika di sini adik-adik ada yang sudah pernah mengikuti UKBI, masih berlaku, boleh tidak tes lagi atau masih ingin mencoba tes lagi juga lebih baik. Siapa tahu nanti nilainya lebih bagus daripada yang sebelumnya, begitu ya. Dicoba untuk ikut uji lagi. Nah, untuk mahasiswa ini berbayar 100.000, kalau untuk umum 300. Untuk pelajar itu gratis ya. Begitu. Ibu Dina ada yang ingin ditambahkan? Izin menambahkan boleh? Boleh Ibu. Ya, baik. Izin Ibu Dila, saya untuk Iya. menambahkan. Mas Ahmad, ya, yang pertama adalah saya paham selalu yang ditanyakan adalah bentuk fisiknya yaitu sertifikat untuk apa, gitu ya. Yang dilihat adalah itu sertifikat untuk apa. Selembar kertas itu di Indonesia sangat berharga. Nah, eh, jadi yang pertama harus kita ketahui ini juga informasi untuk para calon duta bahasa ya. Bunyinya saja sudah duta bahasa. Berarti penting untuk mengetahui bagaimana kemahiran berbahasa seseorang. Begitu. Nah, yang kita lihat adalah sebetulnya adalah isinya, esensinya dari UKBI itu. Nanti kalau rekan-rekan mengikuti seri pelatihan dulu saja ya. Nah, rekan-rekan akan bertemu dengan hal yang mungkin selama ini berpikir bahwa bahasa Indonesia atau UKBI itu tuh isinya semua berkaitan dengan struktur, gitu ya. Padahal secara garis besar isi UKB itu sangat syarat dengan yang namanya yang sampai saat ini selalu digaung-gaungkan adalah literasi. Nah, di sana kemampuan seseorang berpikir secara sistematis, secara logis berkaitan dengan bahasa itu terukur di sana ya. Nanti ada soal yang teman-teman akan tahu bahwa tidak selalu soal UKB itu ada aja isinya di dalam bacaan atau dengaran. Nanti teman-teman akan diminta untuk berpikir secara kritis, berpikir sampai ke tingkat evaluasi. Nah, kemahiran seseorang berpikir, kemahiran seorang berbahasa itu berbanding lurus dengan cara dia berpikir. Ya, kita sudah tahu kalau kita menulis, misalnya kita menulis itu sudah tidak koheren, tidak kohesi, tidak logis. Nah, itu kan pasti berkaitan dengan bahasa. Kita lihat esensinya dulu sebelum kita lihat fungsi sertifikatnya apa. Agar begini, jangan sampai teman-teman hanya sekadar melihat, aduh, sertifikatnya nggak berguna,
nggak penting. Enggak, tidak seperti itu. Kalian calon duta bahasa, kami tidak sekadar apa namanya, oh harus ikut UKBI wajib, tidak seperti itu. Karena kami juga ingin melihat bagaimana duta bahasa ini memiliki kemampuan yang bagus, terutama di bidang bahasa, gitu ya. Jadi ketika berbahasanya bagus, maka cara berpikirnya insya Allah juga bagus. Kalau tadi Bu Dila mengatakan sudah mengukur untuk kalau untuk di sekolah itu untuk nilai gitu ya, atau eh, ketika seseorang akan naik ya, maaf ya sebentar ya. Maaf ya, saya lanjutkan. Jadi, ketika mengapa harus bahasa ya? Namanya duta bahasa membawa mengemban besar bahasa. Dan kita tidak sadar. Kadang kita tidak sadar bahwa hidup kita itu tidak bisa terlepas dari bahasa. Begitu. Nah, ini bisa mengukur, kalau di sekolah ya, tidak jadi sekolah sebetulnya, UKB ini bisa mengukur bagaimana kemampuan literasi seseorang. Gitu. Nanti Mas Ahmad coba ya, ketika di seri pelatihan, nanti Mas Ahmad akan lihat bahwa yang syarat dengan struktur itu hanya di seksi 2, yaitu merespons kaidah. Itu berkaitan dengan ejaan, ya. Kemudian berkaitan dengan bentuk pilihan kata, dan yang ketiga berkaitan dengan kalimat. Gitu. Ya. Jadi untuk seksi 2 itu. Tetapi untuk seksi 1 mendengarkan itu dan seksi 3 yaitu membaca itu diperlukan penalaran yang bagus. Bukan berarti merespons kaidah tidak perlu penalaran yang bagus ya. Maksud saya, di merespons kaidah juga itu ada bagian yang namanya kalimat, itu akan dilihat efektif. Efektif itu harus sesuai logis atau tidak. Susunan seperti apa. Ketika kalimat disusun, itu ini sudah sesuai atau belum. Karena sekarang banyak yang membuat, maaf, misalnya judul saja itu sudah tidak logis. Misalnya begini, sebelum ditemukan, jenazah itu sempat berkeliling mengitari rumahnya. Nah, mungkin bagi kita tidak ada masalah, tetapi kalau kita pahami lebih dalam, itu berarti itu berarti jenazah itu jalan-jalan gitu loh. Bukan orangnya, tetapi jenazah. Jadi apakah mungkin jenazah atau orang yang sudah meninggal itu jalan-jalan? Nah, mungkin kalau bagi orang, oh ya paham sampai bahasa, tetapi itu sudah tidak logis. Jadi bahasa tidak sekadar oh saya paham, saya ngerti, tidak sekadar itu. Tetapi bagaimana kelogisan itu diperlukan ya. Itu UKBI mengukur itu. Itu yang pertama. Saya bicara dulu mengenai esensinya dulu ya, bahwa agar jangan sampai kita melihat hanya muara akhir, oh sertifikat tidak penting, maka tidak berguna, maka tinggalkan. Tidak. Tapi lebih pada esensinya bahwa ini loh, bukan saja untuk calon duta bahasa kok, tetapi untuk banyak orang itu penting UKBI ya. Itu yang pertama esensinya. Yang kedua, saya bicara mengenai sertifikat. Ya, tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Ibu Dila bahwa untuk kenaikan jabatan. Jadi UKBI ini ya bisa, karena tadi saya katakan kemampuan berpikir berbanding lurus, kemampuan berbahasa berbanding lurus dengan kemampuan berpikir. Nah, ketika kita akan menaik ke jenjang yang lebih tinggi, pastinya kita diperlukan pemikiran yang lebih kompleks, gitu ya. Oleh karena itu, seseorang penting untuk mengetahui ini kira-kira ketika dia naik ke jenjang lebih tinggi, misalnya menjadi pejabat, apakah berbahasanya bagus atau tidak, gitu ya. Kita sudah lihat kondisinya, berbahasanya bagus atau tidak. Bahasa adalah hal yang sensitif menurut saya. Sekarang pasti rekan-rekan ini kan kaum muda yang di media sosial sudah melihat bagaimana kondisi kebahasaan kita. Satu kata salah saja itu langsung tuh komentarnya banyak sekali, panjang sekali gitu kan. Itu masalah bahasa. Nah, jadi penting untuk ketika seorang akan menaik ke jenjang yang lebih tinggi diukur UKBI-nya. Nah, ya. Jadi kalau nanti Mas Ahmad misalnya mungkin di lingkungan misalnya akan bekerja gitu ya, itu
lampirkan itu tidak ada masalah. Memang di beberapa perusahaan di Lampung itu belum, tetapi beberapa perusahaan di Jakarta itu sudah mewajibkan pegawainya untuk memiliki sertifikat UKB. Karena untuk mengukur itu, ya, regulasinya berjalan secara berkelanjutan. Ini masih berjalan regulasi untuk ke arah ke sana, begitu. Nah, apa? Jadi sertifikat itu pasti akan berguna ketika pertama tadi Mas Ahmad kalau mau beasiswa unggulan. Yang kedua, saya pernah kedatangan seorang tamu itu mahasiswa S1 apa namanya? Itu beliau akan S2 di Prancis. Nah, beliau meminta kami untuk ikut mengadakan uji kemahiran berbahasa Indonesia karena itu salah satu syaratnya gitu. Nah, jadi UKBI juga sebetulnya tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga sudah bisa berlaku di secara skala internasional ya. Dan tadi saya lihat Mas Ahmad itu UIN ya, kami Nah, yang tiga, Mas Ahmad, eh, tadi tadi kalau memang karena kan saya melihat lingkupnya Mas Ahmad sudah kuliah ya. Nah, untuk BU, untuk di ruang lingkup kalau gini, perusahaan itu tidak meminta, lampirkan saja kalau memang itu UKB-nya masih berlaku dan itu bisa disampaikan bahwa ini setara dengan TOEFL, begitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa tambahan dari saya. Jadi wawasan saya tidak hanya bicara mengenai selembar kertas sertifikat, tetapi juga esensinya apa sih? Pentingnya kita nih ikut UKB apa sih untuk mengukur itu kemahiran, ya. Jadi mungkin Mas Alman pernah melihat orang bagaimana berbahasanya bagus, terstruktur, enak dilihat, didengar gitu ya. Itu bisa dilihat dari bagaimana cara dia menyampaikan bahasa. Dan ingat, rekan-rekan adalah calon duta bahasa. Di garis bawah duta bahasa, bukan duta pariwisata, duta bahasa ya. Jadi mohon untuk kita bisa terus memperbaiki bagaimana kita berbahasa ya. Walaupun sebetulnya duta pariwisata juga penting ikut UKBI ya, agar bagaimana nanti ketika mereka menyampaikan di forum itu bahasanya lebih baik gitu ya. Itu yang bisa saya berikan tambahan. Semoga tidak itu bagus gitu. Karena pertanyaan ini pasti selalu sering keluar. Apa sih fungsinya? Dan yang ditanyakan pertama adalah fungsi sertifikatnya. Ya, tapi oleh karena itu hari ini saya ingin memberi tahu juga kita juga perlu lihat esensinya itu apa. Gitu ya, Nak ya. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih sebelumnya Bu. Jadi inti dari pertanyaan saya jawabannya itu adalah kita ini sebagai mahasiswa atau sebagai calon duta Provinsi Lampung ini perlu untuk mengetahui kemampuan kita dan potensi perkembangan diri kita dalam menulis maupun dalam berbicara. Seperti kayak kata Ibu tadi, tulisan itu harus koheren dan koherensi ya Bu, dan logis juga. Jadi setiap orang yang membaca tulisan kita itu mereka nyaman dan tidak pusing memahami dari kalimat-kalimat itu karena sudah terstruktur dengan baik. Dan juga kita mengikuti tes dari bahasa Indonesia ini, itu juga untuk mengetahui dari kemahiran kita berbahasa, karena itu kata Ibu tadi itu kemahiran bahasa itu berbanding lurus dengan kemampuan kita berpikir. Jadi itu memang benar, sudah logis itu, sudah paham saya Bu. Jadi dari manfaatnya, dari untuk diri kita sendiri, untuk ke masa depan juga, ternyata sertifikat bahasa Indonesia itu memang sangat penting. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Terima kasih Ibu Dila atas tambahan yang sudah diberikan. Mungkin bagi teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi ataupun UKBI yang seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dina dan Ibu Dila.
Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, mungkin bisa mengangkat kembali tangannya, gitu ya, mengangkat tangannya. Baik, kepada Refli Andika, kami persilakan. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Terdengar dengan jelas. Ya, baik. Perkenalkan, saya Refli Andika. Saya dari mahasiswa keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Sebelumnya mohon maaf ini dari Kak Ayu, Bu Dina, dan Bu Dila. Karena pertanyaan saya sedikit melenceng daripada materi hari ini, tapi masih bersangkutan di bahasa. Di mana yang memang sangat sudah familiar di kalangan pelajar, di mana bahasa Indonesia ini kurang diminati dalam pembelajaran. Dan juga siswa-siswi ataupun mahasiswa dan mahasiswi ini mempelajari bahasa Indonesia ini hanya mengikuti kebiasaan sehari-hari saja, tidak memfokuskan pada pembelajaran. Terlihat dari penggunaan kata dan ejaan, apalagi di medsos itu sangat jauh dari kata benar gitu dalam penulisan kata ataupun ejaan. Dan juga terlihat dari pembelajaran, karena pengalaman saya di SMA juga, mata pelajaran di bahasa Indonesia ini sangat-sangat tidak bisa diaplikasikan, Bu, gitu. Kurang pas ketika kita berkehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan saya di sini, Bu, berhubung kita sebagai calon duta bahasa ini adalah salah satu mitra kan, Bu, dari kantor bahasa. Bagaimana sih kita sebagai calon duta bahasa ini mengubah mindset bagi generasi muda ini bahwa bahasa ini penting, baik dari alat komunikasi ataupun kesehari-harian kita. Mungkin cukup, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa namanya? Refli ya? Ya, boleh Ya, ya saya Bu. jawab langsung. Izin Bu Dila dan rekan-rekan Duta Bahasa. Ya, Refli SMA ya? Oh, enggak, dari Poltekkes, tapi waktu di SMA ya? Iya, Ibu. Ya, baik. Refli, ini mungkin pengalaman Refli pertama yang selama ini Refli lihat orang tidak, mungkin banyak orang tidak tertarik ya dengan tidak tertarik dengan bahasa Indonesia. Kemudian Refli masuk jadi calon duta bahasa gitu ya. Ini mungkin sekarang juga Refli masih tanya kenapa masuk sini ya gitu ya. Jadi duta bahasa bukan sekadar ajang untuk menampilkan tentang intelektual, tetapi juga bagaimana bahasa menjadi sarana untuk penyampaian intelektual itu, ya. Nah, kalau sekarang Refli tanya bagaimana kami nih nantinya akan memberikan maksudnya hal positif atau memberikan contoh yang baik untuk mereka-mereka yang belum paham gitu mengenai bahwa pentingnya berbahasa khususnya bahasa Indonesia gitu saat ini. Nah, ini menjadi wadah Refli pertama masuk ya untuk tahu nanti kalau Refli pertama ikut KBI kemudian nanti ada seleksi, semoga Refli masuk ya. Itu nanti Refli akan semakin banyak tahu di dalamnya khususnya hal-hal kebahasaan. Bagaimana bahasa itu sebetulnya kompleks gitu ya bahasa itu. Nanti Refli akan tahu oh seperti ini ya. Refli bisa tanya tuh ke kakak-kakak duta bahasa dulu seperti apa sih gitu ya cara saya menulis mungkin belum pas, terus kemudian berbicara seperti apa. Nah, ini sedikit nih bocoran. Saya punya artikel, saya punya artikel yang ditulis oleh calon-calon duta bahasa, gitu ya. Saya melihat waktu itu masih memang perlu banyak lagi belajar, tapi setidaknya sudah berani untuk mengeluarkan ide, gitu ya. Nah, tapi semakin ke sini, kemudian saya lihat insya Allah mereka juga semakin baik karena mereka juga concern di dalam bidang bahasa. Ya, nah oleh karena itu kalau Refli ingin menjadi seperti apa ya pionir ya untuk bisa mengajak yang lain gitu, ya Reflinya juga harus berarti kan dari diri Refli dulu ya harus bagaimana membangun
membangun giroh gitu loh di dalam dirinya bahwa iya ya, bahasa Indonesia itu keren ya. Ternyata penting ya belajar bahasa, tidak sekadar tadi yang Refli katakan bahwa ya sudah gitu, tahu kamu bicara, saya paham ya sudah selesai, tidak gitu. Tetapi dalam bahasa itu kompleks. Ada yang namanya misalnya sosiolinguistik, itu belajar bagaimana bahasa di dalam lingkungan keseharian sosial, ya. Kalau Refli mengatakan itu ada orang menggunakan bahasa gaul gitu ya. Refli tahu tidak bahwa sebetulnya di dalam ilmu sosialistik itu ada bagian dari bahasa gaul dan kita tidak bisa lepas dari itu. Tapi kalau ditanya apakah nanti itu tidak akan merusak bahasa Indonesia? Bahasa itu bisa bersifat menetap, tapi banyak juga yang akhirnya apa eh, hilang, begitu ya. Mungkin Refli angkatan baru ya, yang usianya sebetulnya nggak jauh sama saya ya. Nggak jauh-jauh. Saya 45. Jadi kalau dulu di masa saya itu ada bahasa gaul misalnya eh, nyokap, bokap gitu. Mungkin Refli tahu, tapi kan sekarang tidak digunakan gitu. Tetapi di saat ini ada tuh bahasa gaul yang baru. Nyokap bokap hilang sudah, tapi ada yang baru. Nah, itu memang ada gejala itu dan apa tradisi itu dan itu dipelajari dalam sosiolingvistik. Jadi kita tidak hanya bahasa Indonesia tidak hanya mempelajari mengenai bagaimana sih berbahasa yang baik, benar, ingat ya, baik benar bukan berarti harus baku di semua lini. Ya, kalau Refli ke pasar tidak perlu Refli bilang berapakah harga seikat bayam ini, tidak perlu. Ya, itu benar tapi tidak baik karena tempatnya tidak sesuai. Ya, cukup Refli bilang bayam berapa, gitu ya. Dan kalau pasti penjualnya sudah tahu. Jadi gitu, bahasa itu luas kok. Apa tidak kaku gitu ya. Dan bahasa gaul itu juga ada di sekitar kita dan itu juga dipelajari di bidang bahasa gitu. Nanti Refli kalau masuk ajang ini ya, Refli akan banyak tahu informasi dan ketika misalnya Refli nanti sudah bergabung menjadi bersama dengan kakak-kakak yang cantik dan ganteng itu di Dubas ya, nanti Refli akan belajar. Oh, iya ya, bahasa tuh banyak. Bahasa tuh tidak hanya bahasa Indonesia, nanti kita juga bagaimana bisa eh, apa namanya mengembangkan bahasa daerah khususnya bahasa Lampung. Ini keren-keren nih kakak kalian tuh punya aplikasi suatu untuk bagaimana sih belajar bahasa Lampung yang enak, yang efektif gitu ya, menyenangkan gitu. Nanti semoga Refli bisa bergabung dan bisa lebih banyak lagi wawasannya. Nanti dari sana Refli menjadi duta, namanya duta berarti pembawa bagaimana orang-orang itu paham, oh ini bahasa. Dan harus tahu bahwa bahasa Indonesia itu bukan hanya di Indonesia, sudah go internasional ya. Refli nanti baca lagi bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi dalam rapat sidang UNESCO. Keren kan? Nah, gitu nanti dibuka lagi ya, dibaca-baca lagi, dicari lagi. Apa sih? Coba bener nggak sih kata Budina gitu ya? Jadi kalau Refli mau agar orang-orang ikut kita, maka kita dulu yang harus tahu, paham. Jadi ketika orang tanya, kita bisa jawab gitu. Jangan sampai dicecer orang nggak tahu, gimana sih gitu ya. Kan gitu ya. Kalau kita mau ingin ajak orang baik, maka kita berusaha untuk proses menjadi lebih baik. Gitu ya, Nak ya. Oke? Semangat terus ya, Giro untuk berbahasa Indonesia yang baik ya. Baik, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Dina. Selanjutnya, pertanyaan dari Hanifah dari Institut Teknologi Sumatera. Kami persilakan. Baik, Kak Ayu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin bertanya, untuk calon peserta pemilihan duta bahasa tahun ini, apakah masih boleh menggunakan sertifikat UKBI di tahun lalu, atau memang ada ketentuannya sendiri, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, Ibu Dina dan Ibu Dila, kami persilakan menjawab. Iya, baik. Untuk kalau misalnya sertifikatnya masih berlaku, kan berlakunya 2 tahun ya. Kalau misalnya masih berlaku di tahun ini, silakan menggunakannya. Tapi jika Hanifah mau tes lagi, itu juga boleh. Begitu. Kalau misalnya masih kemarin nilainya berapa, terus mau nyoba lagi lah gitu kan ya. Siapa tahu nilainya lebih bagus dari yang sebelumnya, boleh gitu. Tapi kalau ragu, pakai yang lama aja, ya boleh juga. Begitu. Ya. Oke, terima kasih, Ibu. Apakah cukup? Nah,
Eh, cukup Kak Ayu, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, selanjutnya ada dari Kak Zakia Nafis. Kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakian Nafis dari Program Studi Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Di forum ini saya ingin bertanya, sebenarnya bukan bertanya, lebih ke meminta aja kayak tips apa sih yang bisa kita lakukan biar nanti pas tes itu kita nggak terlalu kayak gugup, terus merasa kayak susah untuk mengerjakan. Karena ada beberapa dari mahasiswa yang ikut pada Ikadubat itu ngechat saya, kayak mana sih cara ngerjainnya tuh biar nggak susah gitu. Mungkin memang hal ini mungkin masih dibawa terbiasa juga, kebiasaan dari SMA, karena mungkin pelajaran bahasa Indonesia saat SMA itu sangat sulit mungkin, karena terlalu banyak kalimat. Mungkin mereka masih terbawa-bawa oleh hal itu di SMA, jadi takut mungkin saat UKBI nanti ada soal yang kayak gitu juga, mungkin mereka jadi susah. Jadi pertanyaan saya tuh cuman meminta tips aja sih gimana caranya biar bisa tenang dalam mengerjakan UKBI aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Ibu Dian atau Ibu Dila, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Mas Ibu Zakian, Dina, Mas Zakian biasanya tipsnya apa? tanya itu ya, tips ya. Iya, tips. Iya ya. Gini Mas Zakian ya. Saya kalau ditanya tips, gini. Mas Zakian, eh kalau saya secara pribadi tiap orang itu beda gitu ya. Kalau saya berikan tips ke Mas Zakian harus buka Kamus Besar Bahasa Indonesia semalaman di bawah tidur gitu, itu juga salah gitu ya. Jadi yang tahu bagaimana teknis kita, enaknya kita, nyamannya kita, gitu ya Mas Zakian ya. Oleh karena itu tadi kan disarankan untuk ikut dulu seri pelatihan agar Mas Zakian tahu nih seperti apa sih saya nih polanya seperti saya misalnya. Saya itu kalau mendengarkan, saya tahu saya tuh agak kurang konsentrasi kalau mendengarkan. Nah, kalau mendengarkan saya itu paling senang tidak apa maksudnya tuh saya punya teknik adalah saya dengarkan, saya sambil membayangkan urutan jalan ceritanya gitu, tahu saya paham. Nah, baru setelah itu saya isi. Tek, 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 saya tahu jalan ceritanya. Itu saya. Nah, tapi ada orang yang sambil mendengarkan, oh ini langsung isi, oh ini langsung isi. Seperti itu, ya. Tapi kalau Mas Zakian, jadi yang tahu tuh Mas Zakian, saya tuh enaknya seperti apa sih, nyamannya seperti apa. Ada juga yang membaca itu enaknya bagaimana sih? Apakah dibaca dulu teksnya, baru pertanyaannya, atau baca pertanyaan baru teks? Ada yang begitu. Tapi jadi setiap orang beda nyamannya. Kalau saya biasanya senang untuk baca soal dulu, kemudian baru baca teks gitu. Dan saya harus paham alur ceritanya. Oleh karena itu, saya selalu berulang-ulang mengatakan, literasi itu bukan, atau membaca itu bukan sekadar bisa membunyikan kata, bisa membunyikan huruf. Bukan. Tetapi literasi itu adalah memahami apa isi dari bacaan itu. Contoh, kalau kita tanya ke anak yang baru belajar baca, nah bisa baca? Bisa. Ibu memasak nasi. Ah, itu bunyi, itu mengeluarkan bunyi. Lalu kita tanya, itu artinya apa sih, Nak? Tidak tahu, misalnya gitu. Itu bukan literasi. Itu hanya mengeluarkan kata, ya. Nah, kalau literasi itu sudah sampai tahap kita paham alurnya teks itu, jalannya cerita itu literasi namanya. Oleh karena itu kan sering di sekolah, Nak baca cerita ini, kemudian ceritakan kembali ke depan. Tapi kalau dia tidak bisa menceritakan, berarti dia tidak berliterasi, dia tidak paham apa yang dia baca. Sama ketika kita bacaan sholat ya. Kalau kita misalnya hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai waladhdallin, amin. Kemudian kita tidak tahu esensi dari itu apa gitu. Jadi kita tuh hanya kosong. Kita tidak sedang ngobrol namanya sama Allah. Tetapi kita tuh hanya tahu bahwa, oh ya udah pokoknya saya baca gitu. Nah, itu bukan literasi namanya. Oleh karena itu nanti kalau Mas Zakian tanya bagaimana sih biar sukses? Yang pertama, lakukan dulu seri pelatihan. Ikuti itu ya, biar Mas Zakian bisa mengukur teknik apa nih yang nyaman buat saya, gitu. Jadi nanti ketika ujian tadi saya katakan tidak lagi deg-degan. Bu boleh berapa kali? Boleh berkali-kali walaupun soalnya sama, tapi Mas Zakian sudah tahu polanya, itu saja.
Ya, gitu ya Mas Zakian ya. Tapi kalau mau tanya lagi, saya mau tanya sama kakak duta bahasa, kuncinya apa sih? Coba deh tanya. 3 orang aja, mungkin beda-beda jawabannya. Kalau aku sih nyamannya ini, kalau aku nyamannya ini gitu ya. Jadi kuncinya kalau misalnya merasa bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu sulit gitu ya, bahasa Indonesia sulit, sudah subjek, predikat, itu secara garis besar UKBI tidak selalu melulu isinya itu. Tapi yang paling besar, payung besarnya adalah literasi. Gitu ya Mas Zakian ya. Nanti kalau masalah belajar struktur ya, itu di merespons kaidah. Nanti Mas Zakian bisa eh, tanya-tanya baru ya. Tapi kalau untuk yang seksi 1, seksi 3 itu Mas Zakian memang itu lebih cenderung pada literasi, dan merespons kaidah itu Mas Zakian memang perlu ada ilmu yang namanya kebahasaan karena itu struktur ya. Jadi sedikit-sedikit deh, tapi saya yakin kok tidak semua Mas Zakian tuh merasa bahwa kesulitan nanti masuk KB. Nanti lihat aja di seri pelatihan karena tingkatannya dari yang mudah sampai ke yang sulit ya. Gitu. Karena juga ada kok bahasa sehari-hari, konteksnya sehari-hari tapi tetap baku gitu ya. Nanti ada di merespons kaidah, tidak selalu sulit isinya. Gitu ya Mas Zakian ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dina atas eh, menjawab pertanyaan dari peserta. Mungkin teman-teman peserta cukup sampai di sini sesi tanya jawabnya. Apabila teman-teman masih ingin ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan kepada pendamping. Dari itu teman-teman, sebelum mengakhiri taklimat pada kali ini, kita akan mengambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi seluruh peserta diharapkan untuk bisa menghidupkan kamera agar kita semua bisa melihat wajah dari calon-calon Duta Bahasa Provinsi Lampung 2025. Oke, mungkin bisa disiapkan senyum terbaiknya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, di slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti taklimat pada tahap 2 kali ini. Selanjutnya akan ada taklimat bersama dengan pendamping yang waktunya nanti akan disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Pada taklimat lanjutan itu akan membahas lebih lanjut terkait pendaftaran dan juga pelaksanaan tes UKBI. Jadi bagi teman-teman diharapkan tidak mendaftar duluan gitu ya, tidak mendaftar terlebih dahulu karena nantinya pendaftaran tes UKBI akan dipandu oleh kakak-kakak pendamping. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dila, Ibu Dina, dan juga Pak Gus Pradana atas waktu yang sudah diluangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi